Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan tertulis pada 1 Tesalonika 4 ayat 16. Begini firman Tuhan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sangkakala atau trompet biasanya dibunyikan untuk memulai sebuah peperangan. Ketika bunyi sangkakala terdengar, semua tentara di medan perang harus bersiap-siap untuk maju. Bunyi sangkakala juga dimaksudkan untuk menggetarkan hati prajurit dengan semangat dan keberanian. Namun di pihak musuh, suara itu bisa menggetarkan hati lalu melemahkan semangat mereka. Suara itu membawa kengerian, bahwa suara itu mengerikan, bayangan perang yang sangat buruk, bayangan akan banyak jatuh korban dan darah yang akan tertumpah. Banyak juga teriak kesakitan akan terdengar di mana-mana dari tentara yang terluka. Oleh sebab itu, kita akan mendengarkan bunyi sangkakala pada waktu kedatangan Yesus kembali. Reaksi kita saat mendengar bunyi sangkakala itu tergantung dari kesiapan kita menyambut akhir zaman. Apakah bunyi itu akan menggetarkan atau menggentarkan hati kita? Bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, bunyi itu akan menggentarkan hati. Namun bagi orang yang percaya, bunyi itu akan menggentarkan hati, sebab mereka siap hidup abadi bersama dengan Yesus. Saudara, jika kita mendengarkan suara ledakan saja, jika kita mendengarkan suara guntur saja dari langit yang luar biasa dahsyatnya, yang luar biasa kerasnya, begitu ketakutan manusia. Manusia akan takut, apalagi jika kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oleh sebab itu, bagaimana kesiapan kita Bapak Ibu di tengah-tengah bumi yang sedang bergoyang, sambaran kilat dan deru halilintar, suara anak Allah memanggil orang-orang kudus yang sedang tidur. Ia memandang kepada kuburan orang-orang benar, lalu mengangkat tangannya ke langit dan berseru, "Bangun, bangun, bangun, kamu yang tidur di debu tanah, bangkitlah. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai." Dari seluruh penjuru dunia ini, orang mati mendengar suara itu. Dia dan mereka yang mendengar akan hidup. Dan seluruh dunia dipenuhi dengan bunyi derap langkah pasukan. Oleh sebab itu, orang yang percaya kepada Tuhan ketika mendengarkan suara sangkakala itu, dia akan terangkat ke surga. Dia akan bersama-sama dengan Allah. Untuk itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu kapan waktu manusia itu ada di dunia. Persoalannya adalah bagaimana manusia itu mengisi hari-harinya bersama-sama dengan Tuhan. Bukan persoalan sejauh apa, sepanjang apa umurmu, selama apa kamu hidup, itu tidak persoalan. Tapi sedikit pun waktu yang Tuhan berikan kesempatan bagi kita, tapi kita bisa mempergunakan waktu itu sebaik-baiknya. Itulah karena upah dosa ialah maut. Manusia itu harus mati. Ketika manusia itu mati, ketika ia percaya kepada Yesus Kristus dan hidupnya sesuai dengan Tuhan yang Tuhan inginkan, maka dia juga akan terangkat ke surga. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan, mungkin bisa saja kita sudah ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi. Mungkin anak kita terlebih dahulu meninggalkan kita. Orang tua kita terlebih dahulu meninggalkan kita. Suami, istri, kakak, adik, keluarga yang kita sayangi, teman yang paling kita harapkan,
bisa saja telah mendahului langkah kita. Orang yang kamu kasihi pun akan telah pergi meninggalkan di tengah-tengah kehidupan ini. Oleh sebab itu, dia akan bersama-sama dengan Tuhan ketika sangkakala itu dibunyikan. Maka dari itu, supaya kita bisa bersama-sama dengan dia, hiduplah di dalam Tuhan, hiduplah di dalam kekudusan, jangan lagi berbuat dosa. Tidak usah kita menangisi orang-orang yang telah mendahului kita, karena mereka sudah memiliki tempat tersendiri. Tapi tangisilah dirimu. Apakah dirimu masih hidup di dalam belenggu-belenggu dosa? Apakah hidupmu masih hidup di dalam dosa yang bisa membuatmu jatuh ke dalam maut? Untuk itulah jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita koreksi diri kita. Satu hari ini, sudah berapa dosa yang kita lakukan? Bagaimana perkataan kita terhadap teman kita? Bagaimana perkataan kita terhadap orang lain? Apakah perkataan kita sering menyakiti hati mereka? Atau perkataan kita bisa menjadi berkat buat orang lain? Untuk itu, tidak ada yang bisa mengetahui kapan kematian itu akan datang. Sebelum Tuhan memanggil kita, sebelum Tuhan memanggil saya, kamu, seluruh umat-umat yang dikasihinya, marilah kita hidup di dalam Tuhan. Marilah kita berpengharapan bahwa orang yang terlebih dahulu pergi dari tengah-tengah kita akan berjumpa kembali dengan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah menunggumu dan Tuhan masih menunggumu kapan kamu memberikan hati kepada Dia, supaya kita dapat bersama-sama dengan Tuhan, terlebih lagi bersama-sama dengan orang yang kita kasihi. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.